Ujian kesabaran di bulan Ramadan, itulah tema kita pada kesempatan siang hari ini dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan 1447 Hijriah. Memang tidak mudah apalagi di bulan puasa ketika lapar dan dahaga kita diuji kesabaran kita. Nah, bagaimana hal ini? Kita akan persilakan kepada para jamaah, saya yakin pasti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan. Saya persilakan atas nama Pak Budi. Boleh berdiri Pak Budi dan nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh guru kita Ustaz Kiai Haji Haris Hakam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Pak Budi, Pak, mohon bertanya, Pak. Kaitannya dengan tema yang disampaikan pada sore hari ini, kami bertanya bagaimana cara atau tips untuk menghadapi ujian hidup ya dengan kesabaran, ikhlasan. Ini di lingkungan keluarga sendiri. Dan hal ini menghadapi anak ya, mungkin kadang sampai ya agak keras gitu ya. Kita sudah memberi contoh ya, sholat kita waktunya berusaha tepat waktu, kita dekat masjid, tapi anak kadang itu masih bermain gadget atau apa. Terus yang kedua kadang kita sudah memberi contoh ngaji Quran di depannya, anak juga masih kadang belum terbuka hatinya. Nah, ini mohon pencerahan dan penjelasannya. Terima kasih Pak Ustadz. Ujian kesabaran dari anak lah, kurang lebih begitu ya Pak Budi ya. Silakan Kiai Haris bagaimana menjawab pertanyaan dari baik. Kiai Haris lebih. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, memang di dalam Al-Quran itu ada tipologi anak. Anak ada yang pertama disebutkan amwalukum wa auladukum fitnah. Anak dan harta kalian itu adalah cobaan buat kalian. Bapak bisa jadi sekarang Bapak masuk kriteria ini. Anaknya. Ada juga di ayat lain dikatakan amwalukum wa azwajukum auladukum wa azwajukum aduwwul lakum. Ada lagi anakmu, istrimu jadi musuh buat kamu. Itu maknanya bukan istri jadi musuh bagi bapak, tapi sebaliknya juga sama. Ibunya baik, bapaknya kurang baik. Bapaknya baik, istrinya kurang baik. Di sini ada yang kayak gitu enggak? Yang mana orangnya? Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa begitu? Memang diuji Bapak. Bapak mesti bersyukur kalau Bapak lulus dengan ujian anak yang semacam ini, maka insya Allah Bapak mendapatkan sawab bighairi hisab. Tidak pakai dihitung lagi pahalanya. Nah, kesabaran Bapak gitu, indallahi ajrun azim. Orang yang menghadapi anaknya yang begini, yang begitu, yang keras, kemudian dia sabar. Orang yang menghadapi keluarganya, menghadapi istri, menghadapi suami, tapi dia sabar, indallahi ajrun azim. Di sisi Allah ada pahala besar. Jadi Bapak, terus yang penting bagi kita, ma'alaika illal balagh. Bapak tidak punya kewajiban apa-apa kecuali menyampaikan saja. Itu konsepnya Al-Quran. Bapak enggak punya, kita enggak ada hak untuk berhasil. Karena keberhasilan itu milik Allah. Kita yang penting disuruh dakwah, mengajarkan, beri contoh. Nah ini mohon maaf, saya tidak pada kasus Bapak, ini secara umum. Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Quran itu ada tipologi qurratu a'yun. Anak yang menjadi penyedap. Anak yang ketika dipandang menyenangkan hati. Nah itu bagaimana caranya? Yang pertama harus diberi makan yang halal. Ya, harus diberi makan yang halal. Yang kedua, ya diajarkan Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, masukkan kenapa sih ketika Husain ketika lahir diazankan oleh Nabi, diqomatkan seakan memberi isyarat sebelum dia dengar dunia ini kecuali Allahu Akbar. Nah, adibu auladakum bitilawatil Quran. Ajarkan anak kamu sekecil mungkin untuk bisa mengerti Al-Quran. Dia belum mengerti lagu-lagu, dia belum mengerti ini dan itu, tapi dia sudah mendengar kalimah-kalimah thayyibah. Nah, yang ketiga diberikan contoh. Ya,
Bapak Ibu kalau anak kurang baik maka jangan disalahkan anak. Jangan-jangan saya sebagai orang tuanya yang salah. Dulu pada Khalifah Umar ada orang tua yang menuntut anaknya karena tidak sopan, akhlaknya tidak bagus, begini dan begitu. Maka Sayyidina Umar bilang, sekarang bapak pulang, besok anaknya bawa ke sini. Ketika anaknya dibawa, ditanya, kenapa kamu tidak berbuat baik pada ayahmu? Dia bilang, aku nggak pernah diajarkan, aku nggak ngerti dan nggak ada percontohan di rumah. Oh begitu. Kamu sini, bapaknya dipanggil, udah deket, ditonjok hidungnya sampai berdarah-darah. Yang salah kamu. Jadi bapak sekalian, tapi kalau sekarang anaknya udah gede Ustadz. Konsep itu baru dengar sekarang. Ah nih bulannya Ramadan nih. Bangun tengah malam. Fi sulusil lailil akhir. Pada sepertiga malam yang akhir, ayo kita berdoa. Bapak berdoa terus, insya Allah kalau kita doakan tiang listrik rubuh. Apalagi anak manusia. Insya Allah. Yakin? Yakin? Insya Allah berhasil. Amin. Baik, terima kasih Kiai Haji Harisakam atas jawaban dari pertanyaan dari Pak Budi tadi.